Prof langsung ditanggapi wakil rakyat anggota dewan yang terhormat. Ya. Ternyata masih salah kaprah. Iya betul, jadi prinsipnya begini, bahwa ini kan memang dalam keadaan darurat, apalagi tadi hari darurat kesehatan masyarakat, dan ini dalam keadaan wabah. Artinya begini, kalau memang itu sudah disebutkan ini suspek, ya kan, itu kita anggap memang ada virus di dalam tubuhnya, maka akan bisa keluar cairan. Bahayanya seperti apa sih? Ya, Prof? Jadi masih ada keluar cairan dari hidung, dari rongga mulut yang mengandung virus. Dan apabila kita seperti biasa ya terbuka wajah segala macam, bisa aja kan itu dalam proses pengangkatan akhirnya terpercik gitu. Dan kalau kebetulan ini memang langsung ke mata kita bisa kena. Atau terpercik misalnya itu dropletnya itu kita terhirup itu kita juga bisa kena. Seketat gitu apa sih Pak seharusnya rumah sakit ini yang tentunya dibantu oleh pemerintah setempat untuk memperingati, bukan cuma mengimbau ya, namun memperingati keluarga korban? Ya ini memang terus terang aja, ini kan memberi pengertian ini memang tidak mudah. Karena betul yang tadi bilang mana virusnya, memang virusnya nggak kelihatan gitu loh. Memang virusnya nggak kelihatan. Dan misalnya kita bilang juga kalau daya tahan tubuhnya bagus kita tidak tertular. Cuman kan siapa yang memang masuk saat itu memang daya tahan tubuhnya bagus bisa tidak tertular, kan kita nggak bisa bilang begitu. Yang cuma jadi masalah ketika satu orang tertular dia akan menularkan kepada orang lain. Kecuali kalau untuk kita oke lah misalnya kita bilang demam berdarah, satu orang udah, satu kena, mungkin kalau nyamuknya sekali itu masih nularkan. Tapi ini masalahnya ketika orang, virus itu nggak kemana-mana, virus itu yang bawa orang. Ketika orang ini kemana-mana, dia ngomong seperti ini, kemudian dia bersin, dia tuh menyebarkan virus ke sekitarnya. Nah ini yang harus dipahami oleh masyarakat, bahwa penyebaran virus ini luar biasa. Kita bicara soal angka kematian aja tadi kita udah diskusi. Jakarta itu angka kematiannya di atas 10%. Jadi kalau ada 10 orang menderita COVID-19 ini, COVID-19, maka kemungkinan satu orang itu kemungkinannya bisa meninggal dunia. Baik, saya ke Pak Rudi terlebih dahulu. Pak Rudi, di wilayah Anda jika ada yang membandel seperti ini, keluarganya atau rekannya adalah PDP, ODP maupun suspek corona, namun tetap membandel, pemakaman dilakukan seperti proses biasanya, bagaimana Pak Rudi? Ya kalau puji Tuhan kalau Solo tidak seperti yang di Medan, Pak. Ini ya, di Medan. Jadi kemarin justru saya ini memakamkan 2 jenazah yang warga masyarakat tidak mau dan tidak berani memakamkan. Akhirnya 2 jenazah ini kita makamkan dan satu kita mengundang dari, kita melibatkan dari Dinas Kesehatan, TNI Polri, dan yang satu lagi juga sama. Akhirnya semuanya bisa dimakamkan sesuai dengan protokol kesehatan corona. Nah untuk di Solo kesadarannya sudah mulai tumbuh, sehingga kalau masyarakat sudah melakukan seperti itu ya tentunya warga masyarakat yang lain mesti harus bisa mengikuti secara keseluruhan. Baik, saya kembali ke Prof. Ari. Prof. Ari, tadi kita sudah berbicara kalau mortality memang COVID-19 ini paling rendah, hanya 6% dibandingkan SARS 30 dan MERS-CoV 40%. Namun ternyata penyebarannya paling parah. Betul, ya itu yang kita, makanya artinya begini. Oke, kalau lihat angka kematian memang dia tidak setinggi corona yang sebelumnya, tapi bedanya angka penyebarannya luar biasa. Karena sekarang aja di dunia ini udah 700 ribuan. Ya di Indonesia aja ini kan udah 1.500-an. Angka ini terus naik ya. Kalau ini terus ini mungkin udah bisa aja jutaan yang terjadi. Warga dunia terinfeksi oleh virus COVID-19 ini. Jadi ini yang kita bilang berbahayanya adalah karena dia mudah menularkan dari satu orang Apa ke saja orang. sih Prof sebenarnya barang-barang yang biasa kita gunakan terus kemudian menjadi sarana penularan, mungkin uang dan lain sebagainya? Ya, jadi sebenarnya begini, kalau yang memang langsung, makanya kan artinya kita langsung nih, oke misalnya kayak saya begini kan, ini kan saya ngobrol sebegini, tangan saya ini kalau memang saya positif udah bisa kena nih. Kemudian saya nyentuh aja di sini ya kan, kemudian Mbak nanti ikut nyentuh ke sini juga, kemudian gatal-gatal itu udah bisa tertular. Semudah itu penularannya dalam tanda petik, ya itu tadi. Kemudian kita ngobrol begini bersin itu juga bisa menularkan. Dan ini yang kita mesti tahu, memang waktu awal-awal itu beberapa negara itu benar-benar menceritakan bagaimana satu orang itu bisa menularkan banyak orang. Saya selalu ingat case 26 yang di Malaysia itu. Dia seorang bos dan dia artinya waktu itu tanpa gejala. Nah,
dia rapat pertama ada dari 8 orang, akhirnya kena 5. Rapat berikutnya lagi di tempat yang beda ada 8 orang, 5 lagi kena. Jadi itu tadi itu. Jadi di mana dia melakukan rapat mungkin di ruangan tertutup ya, artinya sempit, sehingga ketika dia bicara begini itu ya mungkin juga di meja, kemudian mungkin langsung orang itu kalau secara serius mungkin juga langsung kena kepada si bosnya ini. Akhirnya kan sampai belasan itu yang tertular oleh si bos itu. Nah ketika yang ikut rapat itu pulang ke rumah, ketemu istrinya, ketemu anaknya, ketularan lagi istri dan anaknya. Istrinya ketemu temannya lagi misalnya di arisan, ketemu lagi, kayak gitulah. Itu yang jadi artinya kita mesti memahami bahwa begitu cepatnya penularan dari satu orang ke orang. Oleh karena itulah makanya ngatasinya bagaimana? Ya memutus mata rantai penularan ini. Yaitu tadi, ada tadi nih masyarakat stay at home, tetap di rumah. Anjuran Pak Presiden sudah jelas. Belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah gitu loh. Jadi ini juga harus diterapkan seperti itu tadi. Jadi ketika tadi saya lihat, mohon maaf di gambar tadi itu masih jaraknya itu masih terlalu dekat itu. Ketika dia ngobrol-ngobrol begini tanpa masker lagi, itu dia bisa menularkan kepada orang lain. Nah ini yang kita mesti tahu. Bisa saja dia itu sebenarnya sudah ada mengandung virus tapi belum ada gejala. Nah ini yang berbahayanya. Kita nggak tahu nih di antara kita ini jangan-jangan teman lawan bicara kita itu positif. Nah itu kita bisa menularkan. Gitu. Baik, yang dilakukan Pak Rudi ini wali kota Surakarta adalah dengan menyiapkan ruang karantina khusus ini sebenarnya untuk mereka-mereka yang tidak bergejala itu ya Pak Rudi ya? Ya, betul. Baik, sejauh ini di warga Solo bagaimana Pak? Nurut nggak Pak? Ya, sekarang warga Solo itu jadi manut sekarang. Dengan manutnya warga Solo, pemerintah juga saya sampaikan, aku tak yang kerja, aku nengok ngomah itu pesan saya. Dan nanti kita sebentar lagi mungkin dalam minggu ini kita langsung distribusi logistik karena yang jualan di sekolah, tidak dapat nafkah, buruh bangunan yang kita suruh di rumah, itu nanti akan kita distribusikan logistik supaya bisa untuk kebutuhan sehari-hari. Baik, terima kasih Pak Rudi telah bergabung bersama kami dari Surakarta. Terima kasih juga Prof. Ari telah bergabung bersama kami di AINI Sore.